Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Enom, guru paling kece hore seantero Nusantara. Oke, untuk pertemuan yang ke-13 kita akan mereview atau merangkum materi evaluasi permasalahan PILEN, yaitu KD 3.2. Jadi kita akan merefresh materi KD 2, mengevaluasi permasalahan PILEN. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat dulu absensi dan tugas yang sudah kalian kerjakan di pertemuan ke-12. Bagaimana dan bagaimanakah kalian apakah sudah mengumpulkan atau tidak? Jadi ada yang mengumpulkan melalui WA. Kalau misalkan melalui WA kan nanti tidak terdeteksi. Kadang-kadang saya lupa sudah mengumpulkan di WA. Makanya untuk tugasnya kalian kerjakan di form penugasan. Jadi biar nanti terdeteksi apakah kalian sudah mengumpulkan atau tidak. Yuk langsung kita lihat absensi pertemuan ke-12. Nah, itulah absensi yang kemarin sudah kalian isi atau sudah mengumpulkan tugas. Nah, ini peringatan bagi yang tidak mengumpulkan tugas atau tidak pernah mengikuti pelajaran AIJ. Nah, nanti ada konsekuensi tersendiri buat yang tidak pernah mengikuti pelajaran AIJ. Nanti akan ada tindakan dari sekolah. Jadi saya ingatkan lagi, bertobatlah sahabat media belajarku, bertobatlah. Oke, langsung saja kita masuk ke pertemuan ke-13, yaitu mengevaluasi permasalahan PILEN. Kita akan rangkum materi yang kemarin sebelum nanti kita menginjak ke materi berikutnya. Materi 3.2 itu terkait dengan hubungannya melakukan troubleshooting, yaitu mengevaluasi permasalahan-permasalahan PILEN yang terjadi. Nah, troubleshooting itu sendiri apa? Nah, troubleshooting sendiri itu adalah serangkaian langkah-langkah untuk meminimalisir potensi masalah satu persatu sebelum akhirnya menemukan sumber masalah tersebut. Jadi ketika ada masalah, kita cek satu persatu. Dari mulai misalkan kita membangun sebuah jaringan, dari kabelnya, dari langkahnya, dari IP-nya, itu kita cek satu persatu. Nah, setelah kita ketemukan masalahnya, baru kita selesaikan masalah tersebut. Nah, itu yang namanya troubleshooting. Kemudian langkah-langkah pokok yang dilakukan itu apa? Nah, langkahnya yang pertama adalah melakukan isolasi masalah. Yang pertama, melakukan isolasi masalah. Ketika kita temukan masalahnya,
langsung kita sendirikan. Nah, inilah masalahnya yang harus kita tangani terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melakukan troubleshooting masalah. Nah, setelah masalah yang pertama kita temukan, yang kedua adalah mengatasi masalah troubleshooting tersebut. Kita cek caranya gimana sih ketika kita ingin menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, ketika kita tidak menemukan solusinya, kita menghubungi technical support yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kalau memang benar-benar kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian terkait dengan troubleshooting, nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bagaimana cara mengetahui sejak awal pada saat nanti jaringan kita ke depannya itu bagaimana. Nah, itu nanti akan kita lihat satu persatu dari awal ketika membangun sebuah jaringan. Yang pertama adalah terkait dengan dana. Untuk membeli peralatan jaringannya, komputer, hub, switch, kemudian router, kemudian kabel jaringan, itu harus kita persiapkan. Kemudian yang kedua, memahami kesulitan terkait instalasi jaringan. Jadi nanti ketika kita membangun jaringan, kesulitan apa sih yang nanti kita hadapi? Apakah nanti tempatnya itu terpencil, tempatnya itu jauh? Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, merawat atau mensupport terhadap masalah jaringan. Jadi masalah-masalah jaringan yang timbul nanti harus kita persiapkan. Jangan sampai nanti ketika jaringan rusak dibiarkan saja. Kemudian yang keempat, keamanan. Pasti keamanan jaringan itu harus kita tata, harus kita persiapkan. Jangan sampai nanti jaringan kita ini diserang oleh jaringan lain atau dihack oleh orang lain. Ini harus kita perhatikan. Kemudian akses ke perangkat dan file. Nanti ketika jaringan kita sudah kita bangun, bagaimana nanti jaringan kita itu bisa mengakses perangkat atau mengakses file yang nanti kita share. Apakah nanti cukup satu printer ataukah cukup perangkat yang kita share itu hanya untuk jaringan kita sendiri atau yang lain. Kemudian kecepatan akses. Jadi kalau kita membangun sebuah jaringan, kecepatan akses juga harus kita perhatikan. Jadi kalau misalkan jaringannya terlalu banyak komputer yang terhubung, pasti kecepatan akses juga akan menjadi terlalu lambat dan akhirnya jaringan menjadi crash. Jadi kecepatan akses harus kita perhatikan, berapa komputer yang bisa terhubung dengan jaringan kita. Kemudian ada beberapa masalah yang sering kita temui pada saat kita melakukan troubleshooting. Ketika kita ingin menemukan masalah-masalah yang terjadi pada jaringan kita, nah ini harus kita perhatikan. Yang pertama adalah masalah jaringan karena kegagalan kabel jaringan. Jadi ketika kabel jaringannya itu terjadi masalah, komputer kok tidak bisa terhubung dengan komputer tidak bisa terhubung dengan switch atau hub ataupun router, itu kita cek kabel jaringannya. Kemudian yang kedua, banyaknya dampak ambruknya jaringan. Nah, ini dampak ambruknya jaringan. Kalau dampak terjadinya ambruknya jaringan, pasti jaringan kita akan mati total. Ini harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, enable STP switch. Nah, kita harus perhatikan enable STP switch-nya. Ini juga sudah kita bahas di materi sebelumnya. Yang keempat, masalah jaringan karena kegagalan piranti jaringan. Nah, ini sering terjadi, masalah-masalah terjadi karena perangkat kita ini tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini bisa menjadi masalah ketika jaringan kita sedang berjalan, tiba-tiba perangkat atau pirantinya mati. Kemudian yang kelima, link redundancy. Jangan sampai nanti ketika jaringan sudah berjalan terjadi kerangkapan data. Jadi kalau datanya yang sudah ada dari 1, 2, 3 sudah ada, kemudian ada lagi, nah ini akan memberatkan jaringan. Jadi nanti kita harus melakukan yang namanya redundansi jaringan. Jangan sampai nanti
perangkapan data ini memenuhi memori komputer kita. Kemudian yang keenam, masalah jaringan karena kegagalan sistem. Nah, ini sering sekali terjadi karena gagalnya sistem berjalan di jaringan kita. Jangan sampai nanti terjadi kegagalan jaringan. Kemudian yang ketujuh ini masalah pokok sekali karena ini terkait dengan karena penyebaran virus. Nah, ini sering terjadi, yaitu karena penyebaran virus. Jaringan kita tiba-tiba mati, tiba-tiba tidak bisa kita gunakan. Ternyata setelah kita cek di server itu ada banyak virus. Nah, itu harus kita atasi. Bagaimana nanti jaringan kita itu lancar, tidak terjadi adanya virus-virus yang masuk ke server. Kalau virus yang masuk ke server itu sudah lama di situ, nah kemudian jaringan klien ini mengakses server, maka yang terjadi adalah klien-klien itu pasti akan terkena virus juga. Maka kita perhatikan keamanan itu di jaringan itu harus kita perketat, harus kita kuatkan keamanan jaringannya. Jangan sampai nanti terjadi penyebaran virus menyeluruh ke jaringan kita. Nah, itulah materi hari ini, yaitu merangkum atau mereview materi KD 3.2 mengevaluasi permasalahan jaringan. Semoga kalian semakin paham dengan permasalahan yang terjadi di jaringan dan bagaimana penanganannya. Oke, itu materi hari ini. Kemudian harus kalian ingat, jangan lupa untuk mengerjakan tugas di pertemuan ke-13 ini, karena tugas hari ini adalah sekaligus sebagai absensi kalian ikut mengikuti pelajaran IT. Oke, materi hari ini sampai di sini. Pak Anom, guru paling kece seantero Nusantara. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian yang terpenting ketika kalian keluar rumah selalu memakai masker. Oke, untuk materi hari ini kita akhiri. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Pak Anom, guru paling kece. Oke, sahabat media belajarku semuanya, untuk materi hari ini kita akhiri. Pak Anom, guru paling kece seantero Nusantara, pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.